Saya tahun 2005 mulai mengalami gejala seperti tengkuk leher saya sakit. Nah, disitulah saya mendapat diagnosa dari dokter, neuromyelitis optica, suatu penyakit autoimun. Soalnya posisi waktu itu buat bayar lahiran aja kita sampai minjem kartu kredit teman gitu loh. Sampai bener-bener yang di dalam hati tuh kayaknya nggak bisa deh, gue tuh nggak bisa ngerawat anaknya ini gitu loh. Pernahkah kamu merasa bahwa tubuh ini begitu lemah dan tidak berdaya? Saat penyakit datang, semuanya terasa begitu berat. Bukan hanya fisik kita yang tersiksa, namun juga jiwa dan semangat kita. Sakit penyakit bukan hanya mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, namun juga membawa ketakutan akan masa depan. Bayangkan seseorang yang harus hidup dengan keterbatasan fisik. Ia harus menghadapi cemoohan dan pandangan sinis dari banyak orang. Seorang wanita muda harus berjuang melawan depresi dan gangguan kecemasan. Bahkan pada akhirnya ia harus menghadapi satu kenyataan pahit, yaitu kelumpuhan. Apa yang akan terjadi dengan hidupnya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya mengalami depresi karena waktu itu fisik saya yang kurang mencukupi untuk bisa mengimbangi dengan aktivitas-aktivitas saya yang banyak, sehingga saya menjadi susah fokus, memicu dibully oleh teman-teman saya. Dibilang lemot dan dikatakan oleh teman-teman saya cici lemot oleh hampir satu angkatan di jurusan saya. Selama kuliah saya merasa sakit hati karena dibully oleh teman-teman saya. Saya pelampiasannya dengan cara saya berkeliling di sekitar kampus saya. Jadi saya seperti kehilangan arah gitu. Kehilangan arah, saya naik angkot tanpa tujuan. Saya hanya merasa kosong, hampa dalam diri pikiran saya. Jadi mengalami gangguan kecemasan. Saya mengalami cemas ketika berada di tempat keramaian. Leher saya menjadi tegang karena kaku. Perasaan saya, pikiran saya yang sudah mulai gugup gitu karena berada di tempat keramaian. Mungkin karena juga fisik saya yang kurang berstamina. Saya juga kurang tahu sih penyebabnya bagaimana. Karena akhirnya saya didiagnosa oleh psikiater saya gangguan kecemasan. Waktu itu hubungan saya dengan keluarga saya tidak cukup baik karena saya belum terbuka terhadap ayah ibu saya. Gitu. Saya tergolong anak yang sangat pendiam, suka menyendiri, tidak pernah bercerita sama sekali kepada orang tua saya. Ibu saya tahu kalau saya ke psikiater, didiagnosa gangguan kecemasan, saya diberikan obat, tapi saya saat itu karena saya masih seperti masih blank, masih kosong gitu, jadi saya tidak minum obat tersebut dan tidak rutin konsultasi ke psikiater lagi. Sejak saya dari psikiater itu, saya tahun 2005 mulai mengalami gejala seperti tengkuk leher saya sakit, tidak bisa menengok kiri kanan. Ketika kedua kaki saya mulai lemas, saya dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah dirawat rumah sakit, kedua kaki saya mulai tidak bisa digerakkan. Dalam tubuh saya, jadi saya mengalami kelumpuhan sampai sekarang. Dari pinggang ke bawah tidak bisa digerakkan. Tahun 2011, mata kiri saya mengalami buta total. Nah, disitulah saya mendapat diagnosa dari dokter, neuromyelitis optica, suatu penyakit autoimun. Setelah divonis dokter penyakit neuromyelitis optica, saya menjadi suka marah-marah. Ketika saya depresi, saya pernah sampai dikendalikan oleh seperti suatu kekuatan dari dalam diri saya untuk melakukan bunuh diri secara tidak langsung. Seperti misalnya, saya tidak mau makan, saya tidak mau minum. Karena hal itu, saya dibawa ke rumah sakit, dirawat di klinik psikiatri,
selama sebulan. Bahkan saya sampai menonjok-nonjokkan diri saya sendiri oleh kekuatan dari dalam diri saya sendiri yang saya tidak tahu karena saya sendiri sedang tidak sadar. Sudah diberikan obat oleh dokter, hanya saya masih tetap tidak mau minum obat dari dokter dan tidak mau konsultasi ke psikiater. Nah, akhirnya tahun 2017 saya kambuh lagi. Saya kembali mengalami depresi dan halusinasi. Saya mengalami gejala-gejala yang sama, seperti, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau buka mata, tidak mau berbicara, gitu. Bahkan tahun 2017 itulah saya mulai menonjok-nonjokkan diri saya sendiri. Saya karena mengikuti suara halusinasi saya mencabut selang infus saya mencabut selang sonde saya. Ya, saya seperti ingin mati karena mengikuti suara halusinasi saya. Setelah itu saya tidak mengerti, yang pasti saya merasakan Tuhan menjamah hati pikiran saya dengan cara yang ajaib. Saya perlahan-lahan disadarkan satu persatu, misalnya tentang Tuhan itu sendiri, tentang keluarga, ayah, ibu, kakak, tentang teman-teman saya disadarkan untuk mengampuni satu persatu. Tahu firman Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan itu menyadarkan saya meminta ampun kepada Tuhan, dan juga saya melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati saya. Sejak saya melepaskan pengampunan, tentunya saya merasakan damai dalam hati saya merasakan sukacita, dan saya juga merasakan bahwa hidup ini harus dijalani dengan lapang dada, dengan berbesar hati. Saya mulai bisa berkarya, bekerja, dan berusaha. Saya, puji Tuhan, mempunyai beberapa pengalaman pekerjaan, dan terakhir ini saya menjadi freelance social media content. Jangan pernah menyimpan kepahitan dalam diri hati teman-teman, karena itu hanya akan merugikan diri teman-teman sendiri juga. Kalau susah mengampuni, teman-teman datanglah dan terima Tuhan Yesus. Di dalam masa-masa yang berat, Tuhan memberikan kekuatan agar kita bisa bangkit dari kesusahan dan kesedihan. Ada pengharapan di dalam rencana Tuhan yang indah di dalam hidup setiap kita. Mungkin hari-hari ini ada kita yang sedang mengalami situasi yang berat karena sakit penyakit. Kami rindu untuk mendoakan sahabat. Silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami rindu untuk mendukung kamu di dalam doa. So, jangan ragu untuk menghubungi kami. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Bahkan sempat mengalami ketakutan yang begitu besar di dalam kehamilannya karena penyakit yang dideritanya. Penasaran bagaimana kisahnya? Ayo kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang tamu spesial. Kita kedatangan Ibu Crescentia Tanuwijaya. Shalom. Shalom. Saya panggilnya Crescent. Apa kabar? Baik. Thank you udah mampir ke Solusi Talk hari ini. Boleh gak sih kenalan dulu siapa sih seorang Crescent ini? Seorang ibu rumah tangga kah? Ya, aku sekarang ibu rumah tangga tapi sembari content creator dan ada freelance untuk agensi KOL. Iya. Alright. Dan hari ini akan bercerita banyak tentang pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi boleh gak sih cerita tentang satu hal yang cukup mendominasi dalam hidup kamu, yaitu overthinking? Udah lama banget overthinking. Suka overthinking gitu. Aku udah dari kecil ya, jadi kalau bahkan tuh dulu kalau kecil tuh aku ngerjain PR bisa sampai nangis-nangis. Karena takut nilainya jelek, dan itu tuh kebawa sampai dewasa, di pekerjaan, di kehidupan rumah tangga itu benar-benar kebawa overthinking itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan biasanya situasi apa yang bikin kamu paling overthinking gitu? Aku tuh bisa memikirkan ntar anak aku gimana ya kuliah dan kira-kira akan jadi apa. Terus nanti overthinking. Gimana kalau aku gak ada pas anak aku baru kuliah? Gimana kalau anak aku menikah terus aku gak ada? Aku tuh overthinkingnya sampai begitu, lebih kayak ke gimana kalau aku mati terus suamiku sama anak-anakku gimana? Sampai sekarang masih seperti itu. Oke. Dan overthinking ini berarti lebih ke arah
khawatir tentang masa depan nih. Apa yang akan terjadi kita nggak bisa lihat, jadi bikin kamu overthinking seperti itu. Betul. Dan hal ini yang membuat kamu waktu itu, waktu hamil anak kedua nih, Iya. sempat berharap bahwa anak ini nggak tumbuh. Nggak ada. Iya. Ceritanya gimana itu? Itu aku hamil, anak aku itu kondisinya tuh 1 tahun lebih yang pertama. Namanya Gwen. Dan itu tuh hamilnya pas pandemi. Jadi aku sama suamiku gaji dipotong, ada PHK, suamiku sampai udah pindah kerja, aku pun udah bekerjanya di tempat lain dengan gaji tuh yang benar-benar turun banget. Jadi tuh kita benar-benar kondisi finansial kita tuh lagi berantakan banget saat pandemi. Sampai kita pun untungnya sudah menjual mobil. Kalau enggak kita juga bingung tuh bayar cicilan mobil seperti apa. Terus aku udah feeling, jadi waktu itu aku telat beberapa hari tapi mual. Wah kayaknya hamil nih. Aku inget banget pas aku pertama kali tes pack itu bukan di rumah tapi di rumah mamaku. Oke. Terus selesai hasilnya positif aku nangis. Sampai mamaku bilang, ih aneh banget hamil anak kedua nangis. Kan lu punya suami, emang lu MBA? Sampai digituin. Sampai kayak aneh banget sih. Terus kayak aku ngomong sama suami, bukannya, harusnya kan orang hamil tuh kayak, saya tuh gak aku hamil loh. Gitu kan. Ini aku kayak, saya gimana? Ini aku hamil. Terus kalau suamiku kan tipe yang menjalani aja ya. Jadi dia kayak, ya gak apa-apa ya udah berarti kita harus cek ke dokter segala macam. Pas cek ke dokter tuh aku berharap cuma kantung. Iya. Gak ada, jangan sampai ada aku bilang. Karena aku tidak mau anak ini menderita ketika dia lahir. Segitunya overthinking. Karena aku takut kondisinya pandemi, keuangan gak jelas segala macam. Dan memang aku mau punya anak kedua itu jaraknya 4-5 tahun. Yang dimana tuh lahirnya tuh harusnya tahun ini atau tahun depan lah. Oke. Terus udah kayak gitu ada gitu kan ada. Terus udah gitu aku tuh susah banget. Yang hamil kedua tuh bener-bener flek. Terus udah gitu makan nasi putih gak bisa. Minum air mineral gak bisa sampai 3 bulan. Oke. Jadi benar-benar separah itu. Terus berat badanku juga turun drastis. Nah jadi tuh setiap kali cek dokter tuh aku berharapnya kayak gak ada kali ya gitu. Itu jahat. Tapi aku berpikir akan lebih jahat kalau ini anak lahir dan aku tidak bisa merawat dia dengan baik karena kondisi finansial yang tidak memungkinkan gitu loh. Terus pas mau lahir kan berjalan baik nih, anaknya berkembang segala macam. Pas mau lahiran aku inget banget tiba-tiba aku di chat sama bos, kayak dia bilang kita nggak bisa kalau bayar cuti lahiran. Pilihannya setelah kamu selesai lahiran kamu kerja atau ya udah jadi freelance aja. Tapi bayarannya turun ya cuma segini. Oke. Terus nanya diskusi sama suami kayak gimana nih. Soalnya posisi waktu itu buat bayar lahiran aja kita sampai minjam kartu kredit teman gitu loh. Sampai bener-bener yang di dalam hati tuh kayaknya gak bisa deh, gue tuh gak bisa ngerawat anak ini gitu loh. Baru biaya lahiran aja udah minjem teman pakai kartu kredit ntar dicicil. Terus udah mikir gimana ntar biaya imunisasi. Udah mikir lagi kalau karena kan suamiku sudah pindah kantor. Kantor itu kebijakannya beda-beda kan. Ada yang memang lahiran itu di cover. Jadi kalau anak pertama aku lahiran di cover karena dari kantorku dulu yang dulu tuh nge-cover. Nah, yang ini tuh tidak ada yang cover sama sekali. Sedangkan di rumah sakit itu pilihannya cuma 2. Kamarnya yang bareng ber-6 orang atau yang sendiri. Kalau yang ber-6 orang, suami nggak bisa nungguin. Jadi suami hanya bisa datang menjemput di hari H aku pulang. Karena lagi pandemi juga. Karena lagi gitu pandemi. Ya? Kalau enggak suamiku harus setiap hari swab. Oke. Hasilnya itu dia baru boleh datang jenguk. Atau yang di kamar utama. Terus sedangkan aku sadar diri ya dengan kondisi aku seperti itu, gue nggak bisa nih nggak ditemenin sama suami. Karena pasti berantakan lah segala macam, kayak ntar anak nangis gimana, ini gimana gitu kan. Sedangkan aku juga belum pulih betul. Pasti kacau lah, aku bilang sama suamiku, kayaknya nggak bisa deh kalau yang kamunya nggak datang gitu loh. Terus udah kayak gitu, H-2 dikasih tahu kalau misalnya pilihannya mau bekerja atau tidak. Tapi H-1 aku dapat freelance, nyari KOL, dikasih tahu temenku, dan di hari itu juga deal. Dan itu lumayan sekali bisa
bisa dibilang lahiranku akhirnya dari freelance itu. Wow. Jadi setelah anak aku lahir, masalah keuangannya nggak ada. Bener-bener nggak ada. Jadi aku dari yang freelance itu bener-bener mendapatkan jauh lebih banyak berkat dari Tuhan tuh jauh lebih banyak. Jadi apa yang dikhawatirkan, yang di overthinkingkan itu tidak terjadi Nggak ternyata. kejadian. Dan anak juga di dalam pemeliharaan Tuhan lahir dengan sehat, sempurna. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 2 tahun 7 umur bulan. 2 tahun. Wow. Alright. Dan kamu melihat betapa Tuhan juga ambil alih memelihara hidupmu bahkan di dalam kekhawatiranmu ya. Betul. Oke. Lalu ternyata permasalahan tidak berhenti di situ ya. Setelah masa pandemi harus melahirkan anak kedua, lalu ditimpa lagi dengan sebuah kabar bahwa kamu ternyata menderita satu penyakit. Iya, betul. Iya. Itu kira-kira tahun berapa itu? Itu di tahun 2023. 2023. Iya, Tahun lalu berarti ya? tahun lalu. Oke. Ceritanya gimana itu? Jadi datang ke dokter, Oh, aku radang usus dulu. radang usus dulu, jadi sakit dulu. Jadi aku kan memang dari kecil itu perutnya tidak nyaman ya. Oke. Jadi kayak habis makan gak nyaman, tapi tuh gak pernah, maksudnya mamaku bawa ke internis tapi gak pernah dicek sampai yang gimana banget. Karena kayak enggak sih gak apa-apa gitu loh, gak apa-apa normal. Terus suatu ketika aku tuh makan malamnya tuh udah sakit perutnya, besoknya tuh sudah tidak bisa gendong anak. Besoknya lagi lebih parah lagi, gak bisa jalan. Jadi kayak cuman duduk doang atau tiduran. Kalau jalan tuh sakit di bagian perut kiri bawah. Terus akhirnya aku sakit itu di Sabtu Minggu, Senin baru bisa ke dokter. Senin ke dokter, dokternya bilang ini radang usus kata dia. Nah tapi dia mau ngecek lagi dalamnya, dicek bagian lambung sama bagian usus. Jadi dimasukin kamera gitu. Biar ketahuan hasilnya tuh kenapa, karena si dokter ini nanya kan, udah sering kayak gini. Aku bilang enggak sih dok, cuman memang kalau habis makan tuh suka gak nyaman. Oke. Terus dia bilang kita cek aja ya takutnya ada apa. Karena dia takutnya ada satu penyakit yang itu tuh autoimun di usus dan itu gak bisa sembuh. Jadi harus kontrol terus, minum obat terus. Nah pas dicek lambung aku tuh gak apa-apa, baik. Pas dicek di usus, memang usus aku tuh ada kelainan sedikit. Tapi itu gak masalah, kayak dia bilang cukup makan sayur-sayuran sama buah-buahan. Yang masalah itu justru di bagian polip. Jadi tuh polip itu tuh kayak ada benjolan, kayak bisa dibilang tumor ya, tumor tapi jinak gitu. Ada 2. Yang satu kecil banget, udah bisa langsung dibuang. Yang satu itu agak besar di 1 senti ya. Pokoknya agak besar bulat. Diameternya 1 senti. Dan yang besar itu bisa menyebabkan kanker. Udah dari situ dikasih obat segala macam. Terus udah tuh lupa. Kan udah berasa sehat. Oke. Jadi kayak oh iya lupa ya harus ngecek ke dokter. Sampai suatu ketika tuh aku kayak dikasih mimpi gitu kalau aku tidak akan hidup sampai anak-anak aku kuliah. Karena aku tidak mau ngurusin penyakit yang ada di usus aku. Apa iya ya aku gak bisa hidup sampai anak aku kuliah. Karena aku gak kebayang kayak aku aja nih sampai detik ini tuh butuh bantuan mamaku gitu loh. Untuk segala macam ya, aku curhat masalah anak ke mamaku. Kalau ada apa-apa aku curhat ke mamaku. Jadi aku gak kebayang bagaimana kalau anak ini tumbuh besar tanpa hadir seorang ibu. Terus nanti dia harus kehilangan ibunya, terus aku kayak gimana ya dia kalau gak ada sosok ibu. Jadi aku langsung ngomong ke suamiku, aku bilang sama mamaku juga. Karena kan aku tidak pakai suster ya, gak ada suster, gak ada ART. Jadi yang bantuin urus anak itu mamaku. Boleh nggak kalau aku mau operasi pengangkatan polip? Mami bisa jagain nggak dua-duanya, gue sama Jen? Boleh nggak? Terus mamaku bilang boleh. Kita ke dokter, bawa hasil polip yang lama kan, hasil kolonoskopinya. Terus dokter bilang oh ya udah, boleh tindakan. Terus aku urus administrasi semua, ditentukanlah hari Senin minggu depannya. Oke. Iya. Terus karena boleh rawat kayak gimana bilangnya, masuk pagi pulang malam, jadi aku nggak rawat inap hari minggunya. Kayak rawat jalan gitulah ya. Iya, karena dia bisa udah bisa nih sekarang one day, bilangnya gitu one day. Jadi kamu datangnya pagi-pagi sekali, tindakan sorenya udah boleh pulang kalau nggak ada masalah kata dia. Jadi nggak usah rawat inap. Terus udah kayak gitu
Aku tuh tiap minggu memang ke gereja. Iya. Kalau nggak ke gereja tuh kayak ada yang ganjel justru sekarang. Kayak, ini aneh nih belum ke gereja nih gitu. Kayak ada yang aneh lah. Entah kenapa aku tuh gereja tuh 10:30 biasanya. Di hari itu kita semua kesiangan. Gak ada yang bisa bangun, gak bisa gereja pagi. Terus suamiku kan lihat ya, aku cuma makan bubur yang rasanya juga ya udahlah yang penting aku makan gitu kan. Yang penting aku makan. Terus suamiku bilang, udahlah gak usah ke gereja. Tuhan juga tahu lu lagi sakit katanya. Masa lu mau paksain ke gereja? Tuhan juga tahu kali lu lagi mau siap-siap operasi. Gak bakal marah. Terus aku bilang, enggak enak kayak ngeganjel. Terus akhirnya suamiku sama anakku yang pertama gak ikut. Dia di rumah, aku bawa si Jen yang anak kedua. Bawa ke gereja sendiri, berdua doang. Kan kita ada komuni ya. Iya. Komuni itu kan ibaratnya tuh kita menerima tubuh Kristus. Roti yang berupa tubuh Kristus. Selesai komuni, aku doa, lama doanya. Inti dari doaku adalah, Tuhan, aku percaya anak aku tidak bisa kalau gak ada aku. Nasib anak ini akan gimana kalau orang tuanya gak ada? Satu, aku bilang. Dan aku memang bukannya mau mendahuluimu Tuhan, tapi kalau bisa sih jangan. Aku mau hidup lebih lama sampai aku bisa bawa mereka tuh ke pelaminan pernikahan gitu loh, aku bilang. Yeah. Jadi aku percaya tubuh Kristus yang barusan aku santap itu bisa menyembuhkanku dari penyakit apapun. Semuanya berjalan lancar. Aku yakin aku tidak mungkin polipnya berubah jadi kanker. Aku percaya kalau ini bisa menyembuhkan aku bilang. Terus udah pulang. Besoknya ke rumah sakit. Aku tuh kalau mau kolonos di bius total kan. Iya. Yeah. Jadi sebelum bius total aku cuman doa Bapa kami sama Salam Maria. Ganti-gantian. Gak bisa ngomong. Udah kayak takut banget. Bener-bener kayak aduh gimana nih kalau jadi kanker gimana nih. Overthinkingnya keluar lagi itu ya? Itu keluar. Jadi aku di situ cuman bisa diem. Dokter nanya sehat? Iya dok. Terus dalam hati tuh aku Bapak kami Salam Maria. Sampai aku gak sadar. Karena biusnya sudah bekerja itu ya? Jadi aku doa Salam Maria sampai aku tidak sadar karena biusnya sudah bekerja. Terus bangun-bangun aku nanya dong sama susternya. Gimana sus, lancar semuanya pengangkatan polipnya? Terus susternya bilang, oh iya bu gak jadi. Terus aku kayak, sudah jangan-jangan makin parah nih makanya gak jadi. Kok gak jadi sus? Polipnya hilang. Wow. Terus aku kaget kan, hah emang bisa hilang sus? Nah itu kita juga bingung. Terus aku kan abis tanya suster, aku ke suamiku kan. Suamiku bilang iya hilang, gak ada. Tadi aku di dalam gak ada. Terus, loh kok hilang gimana sih? Aku bilang gitu kan, mana bisa hilang, orang gede banget. Kalau hilang pun mau dari mana gitu loh. Terus kita ke dokter. Dokternya sampai gini. Pak, Bapak kan ada ya pas tahun lalu kita cek? Iya. Bapak lihat ada kan gede? Iya. Terus hasilnya, kan aku bawa yang lama. Nih hasilnya ada kan gede? Ada. Nah tadi Bapak juga masuk ke dalam, polipnya gak ada kan? Dia cuman bilang, ini nih sebesar ini ya. Tapi kok ini jadi kecil gini ya katanya. Okay. Gak ada ya. Terus dia kayak bingung kan. Saya udah cari 5 kali dia bilang. Saya udah cari benar-benar saya puterin 5 kali. Bahkan saya masuk ke usus yang lebih dalam lagi. Gak ada. Wow. Jadi kan kita itu membawa yang lama karena dia biar memastikan posisinya benar di situ kan. Oh di bagian sini ya kan ada ditulis tuh. Dia bilang di bagian situ gak ada. Dia masuk lagi ke dalam itu gak ada. Dan dia gak tahu itu kemana. Oke, hari itu dicek ulang lagi gak? Iya, sampai 5 kali yang dia bilang pas aku di bius itu dia sampai 5 kali ngulang. Terus masuk lagi ke usus yang lebih dalam, hasilnya nggak ada polip sama sekali di usus aku. Wow. Bersih. Jadi hari itu terjadi sebuah mujizat dari Tuhan. Bahwa polipnya yang mau diangkat itu malah ternyata sudah diangkat dulu sama Tuhan. So apa reaksi kamu dan suami hari itu? Oh aku langsung percaya ya, aku bilang sama suami, aku yakin ini kalau di agama aku tuh ada bilangnya mujizat sakramen komuni. Oke, setelah menerima komuni tersebut. Oke. Aku bilang sama suamiku, aku percaya ini mukjizat dan memang aku berdoa kalau aku bisa sembuh dengan mukjizat, aku bakal memberikan kesaksian ini ke banyak orang.
Makanya aku langsung membagikan di sosial media aku, di Instagram, di TikTok. Dan lewat sini juga aku mau juga memberikan kesaksian gitu loh. Supaya lebih banyak yang tahu kalau mukjizat itu benar ada gitu, benar terjadi. Terima kasih loh. Thank you udah jadiin Solusi salah satu tempat kamu bersaksi. Dan itu adalah respon kamu ya, bahwa Tuhan sudah menolong aku dengan begitu baik. Aku harus memberitakan kebaikan Tuhan ke banyak orang lebih lagi. Betul. Wow. Dan setelah mujizat itu terjadi, kamu kan orang yang overthinking, suka khawatir tentang masa depan, suka khawatir tentang apa yang akan terjadi. Tapi hari itu Tuhan membuktikan bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang ambil alih, yang membuat bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ada nggak yang berubah dalam dirimu? Ada. Bagaimana memandang sekarang hal-hal masa depan yang kamu nggak ngerti itu? Sekarang masih ada overthinking tapi jauh lebih berkurang. Karena aku selalu bilang, yang sulit aja, yang ibaratnya tuh mana bisa sih bisa hilang gitu loh, hilang entah kemana. Iya. Bisa dia kasih gitu loh. Apalagi masalah-masalah yang kelihatan, aku bilang. Yang maksud aku yang tidak terlihat aja di dalam tubuh aku bisa dia hilangkan. Apalagi yang terlihat pasti dia jauh bisa lagi memberikan solusinya untuk aku, memberikan mukjizatnya lagi untuk aku. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di dalam dunia kita pasti mengalami yang namanya penderitaan. Namun Alkitab berkata, jangan tawar hati bahkan di dalam penderitaan. Yang pertama karena kita melihat pada kemuliaan dan pemulihan segala sesuatu yang Tuhan janjikan bagi kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita bisa melihat penderitaan ini gak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kita. Yang kedua karena kita tahu bahwa Yesus Kristus ada bersama kita dalam setiap penderitaan kita. Ia bukan hanya menderita bagi kita, namun ia juga menderita bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami tahu di dalam dunia kami harus menghadapi penderitaan. Namun kami bisa tidak tawar hati, kami bisa terus semangat di dalam menjalani apapun itu. Karena kami tahu Engkau menyediakan kemuliaan kekal, pemulihan total bagi kami yang ada di dalam Yesus Kristus. Kami juga bisa tetap kuat di dalam penyertaan yang ada bagi setiap kami. Kami tahu Yesus Kristus mendampingi kami, menyertai kami, bahkan di dalam penderitaan terberat apapun yang harus kami lewati. Kami bersyukur itu adalah kekuatan dan pengharapan kami yang sejati. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kamu mungkin sedang mengalami penderitaan di momen-momen ini. Mungkin ada kamu yang sedang mengalami sakit penyakit, permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga atau apapun itu. Kami rindu untuk mendukung kamu di dalam doa. Di bawah ini adalah sebuah nomor dan ini adalah nomor layanan doa dan konseling cahaya bagi negeri. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil akan membawa sebuah perubahan besar di dalam hidup kamu. Kami tunggu ya. Jika kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu acara ini memberkati lebih banyak orang lagi, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.